Qala Syaqiq bin Ibrahim wafaqani nasu fi arba'ati asya'a qaulan wa khalifuni fiha. Bahwasanya kata Syaqiq bin Ibrahim, manusia sependapat denganku atas 4 perkara di dalam ucapan, tapi beda dalam perbuatan. Artinya apa? Yang diucapkan dan yang dilakukan itu bertolak belakang. Makanya 4 perkara sepakat dalam ucapan, tapi giliran dalam praktek sehari-hari ternyata jauh daripada apa yang diucapkannya. Apa saja? Annahum qalu ana Ubaidullah ta'ala wa ya'maluna amral akhrar. Yang pertama, kata Syaqiq Ibrahim, banyak orang mengatakan saya adalah hamba Allah, ya. Jadi Abdullah dan Ubaidullah itu beda. Jadi kalau Ubaid ini tasghir lebih kecil. Kalau kita bicara masalah hamba, yang jelas hamba ini bisa dijual belikan, bisa disewakan. Kalau kerja enggak usah digaji oleh tuannya, itu hamba. Dan orang mengatakan saya hamba Allah yang paling kecil, saya enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dia mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata amalannya ini bukan seperti amalan hamba. Amalannya seperti orang yang sudah dimerdekakan. Karena beda seorang hamba dengan seorang yang sudah merdeka. Orang yang sudah merdeka itu punya hak. Tapi kalau seorang hamba ini semuanya adalah hak daripada yang namanya tuannya. Makanya bisa dijual belikan. Tapi saat ini Pak, yang namanya perhambaan itu kan sudah nggak ada. Kenapa? Semuanya sudah dimerdekakan. Nah ini orang mengaku saya hamba Allah. Yang namanya hamba itu kan udah nggak ada artinya sebenarnya kan. Derajatnya rendah. Mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kelakuannya seperti bukan seorang hamba. Gaya hidupnya bukan seorang hamba. Contohnya gini, misalnya orang ngaku kuli, tapi gaya hidupnya kayak juragan, kan beda Pak. Kan? Dia wah kalau saya kuli Pak, tapi gaya hidupnya kayak bos. Nah itulah ibaratnya orang ngaku sebagai hamba Allah, tapi gaya hidupnya kayak juragan, itulah kan. Kayak orang yang sudah merdeka. Orang mengaku hamba Allah, tapi nggak taat kepada Allah. Karena yang namanya seorang hamba itu harus taat apa kata tuannya. Kalau tuannya A, maka harus A. Kalau tuannya B, harus B. Maka di saat seseorang menjadi hamba, tapi kelakuannya ini tidak sesuai dengan seorang hamba, maka hamba yang semacam ini akan sering kena pukul oleh tuannya ini. Kenapa? Karena hamba yang semacam ini termasuk hamba yang tidak taat kepada tuannya. Nah itulah ibaratnya kita ngaku hamba Allah, tapi kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau bahasa kasarnya kita sombong kepada Allah. Yang namanya orang sombong Pak, nolak perintah. Makanya kalau kita lihat sejarah, bagaimana Azazil ini dikutuk menjadi iblis gara-gara sombong. Sombongnya apa? Sombongnya menolak perintah Allah. Suatu contoh, misalnya ada office boy di kantor. Setiap kali disuruh oleh seorang direktur, dia selalu membantah. Berarti office boy yang semacam ini kan office boy yang sombong. Nah itulah ibaratnya ngaku seorang hamba, tapi di saat diperintah oleh tuannya dia selalu membantah, berarti hamba yang sombong. Orang yang sombong Pak, ini tidak akan masuk surga. Yang sudah di dalam surga saja dikeluarin, apalagi yang masih di luar surga. Jadi iblis dikeluarin dari surga.
Padahal sudah di dalam surga, gara-gara sombong dikeluarin dari surga. Apalagi yang belum masuk surga, sombong jauh. Bahkan jangankan masuk surga, baunya surga pun tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang sombong. Nah, kadang-kadang perasaan sombong ini kita nggak merasa. Kenapa? Karena yang namanya perasaan sombong ini kan termasuk penyakit batin, penyakit rohani. Yang namanya penyakit rohani biasanya orang nggak merasakan, tapi yang merasakan orang lain. Itulah bedanya penyakit jasmani dan penyakit rohani. Kalau orang terkena penyakit jasmani, yang pertama kali merasakan yang bersangkutan. Misalnya lagi sakit kepala, yang bersangkutan yang merasakan, orang lain tidak merasakan apa-apa. Itu kalau sakit jasmani. Tapi kalau sakit rohani, yang pertama kali merasakan orang lain, dan yang bersangkutan dia tidak merasakan kalau dia sedang sakit rohani. Contohnya apa? Orang sombong tadi itu. Orang sombong gak pernah merasakan kalau dirinya sombong. Perasaannya saya kan baik-baik saja, saya kan baik sama tetangga, macam-macam. Jadi orang yang sombong itu yang merasakan adalah orang di sekelilingnya. Nah, makanya kalau ada sifat sombong yang sudah di dalam surga saja dikeluarin oleh Allah, apalagi yang masih di luar surga. Ya. Jadi kembali lagi, bahwasanya ada orang mengatakan saya hamba Allah, tapi ternyata amalannya tidak seperti amalan seorang hamba, di mana amalannya selalu menolak daripada perintah Tuannya. Ini berarti orang yang sepakat dalam ucapan tapi beda dalam perbuatan. Wasani qalu innallaha kafilun li arzaqina wala tadma'innu qulubukum illa ma'asya'in minad dunya. Dia mengatakan gini, bahwasanya yang menanggung semua rezeki saya ini Allah. Ini dalam ucapannya. Tapi kalau nggak punya duit dia gelisah, Pak. Nah, ini sama halnya orang yang sepakat dalam ucapan tapi beda dalam perbuatan. Dia mengatakan bahwasanya yang ngasih rezeki Allah nih, yang memberi sehat Allah, yang memelihara Allah. Tapi kalau sudah nggak punya duit dia gelisah, dia nggak kerja gelisah, dagangan lagi kagak ada yang beli gelisah. Sehingga orang yang semacam ini ucapannya beda dengan perbuatan. Dan ucapan yang semacam ini hanya ucapan sampai di mulut saja, tapi tidak sampai ke dalam hati. Sehingga apa? Walaupun lesannya mengucapkan Allah yang memberi rezeki, Allah yang menanggung rezeki saya, tapi pada dasarnya di dalam hatinya penuh dengan keraguan-raguan. Kenapa di dalam hatinya penuh keraguan-raguan? Karena yang diucapkan ini masih nyangkut di otak, belum sampai ke dalam hati. Sehingga kalau belum sampai ke dalam hati, maka disitulah belum terbentuk suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.